Untuk filenya sendiri kan ada dua, itu yang dikasih, ada file install SEB dengan file mulai SMKU SEB di drive ya. Ya. Ditaruhnya, linknya itu ada di portal mahasiswa masing-masing. Ini ada di portal mahasiswa ya Pak Jaka Ini ya? ada di portal mahasiswa, tinggal di-download saja. Kalau masalah gagal download itu saya nggak ngerti kenapa bisa gagal download. Soalnya apakah internetnya, kalau masalah OS rasanya nggak ada masalah dengan mendownload aplikasi, setahu saya sih. Gagal download berarti kemungkinannya internetnya aja yang bermasalah. Karena filenya ya agak gede sih, 64 MB. Agak butuh waktu lama untuk mendownloadnya, apalagi kalau aksesnya ala kadar istilahnya kan. Di bawah 1 MB memang agak lama downloadnya. Filenya tinggal dijalankan saja. Ini kalau dibuka, ini kan ada dua file. Ada install SEB, sama file satu lagi, nanti saya beda tempat download. File satu lagi itu mulai MKU. Mulai MKU ya. Saya taruh di satu tempat aja lah misalnya. Aja. Kalau SEB jalan nggak bisa share screen lagi nah, Jack? Nggak bisa, tapi jadi nanti saya pakai browser biasa aja, tapi nanti saya tutup URL-nya. Bisa diakali. Nah, dia nanti installnya ada dua aplikasi. Tinggal dijalankan saja file install yang pertama. Ini tinggal di next saja. Ini saya sudah install, jadi nggak bisa install lagi. Ini tinggal di next aja. Dia saya sudah install kan ya? Ya. Nah, jadi tinggal diklik next saja. Habis itu nanti dia kalau sudah terinstall, icon mulai ini akan berubah. Kalau belum install dia ikonnya putih. Tapi kalau dia sudah terinstall, ikonnya akan berubah menjadi akun putih, ada bola dunianya gitu, seperti itu. Nanti tinggal dijalankan aja file mulai 2 SMKU ini. Kemudian nanti tampilannya itu, sebentar saya buka dulu di browser saja. Tampak ya? Oke. Sebentar, saya kasih pengantar dulu. Ya. Baiklah Anda semuanya, mahasiswa dimanapun berada yang semester Januari-Juni 2022 mengambil mata kuliah umum, maka pada kesempatan ini kita akan memberi tutorial kepada Ananda. Setelah tadi diberikan penjelasan tentang mendownload atau mengunduh aplikasi ujian, ada dua tadi telah dijelaskan, dan setelah itu sekarang kita akan menjalankan aplikasi CBT untuk UAS MKU. Nah, ini akan dijelaskan oleh Pak Jaka. Silakan Pak Jaka. Baik, terima kasih Pak Dion. Nah, jadi nanti tadi kan sudah dijelaskan ada dua file yang harus di-download. File pertama untuk instalasi, file kedua itu untuk menjalankan aplikasi setelah aplikasi SEB di-install. Nah, nanti kalau sudah dijalankan, dia akan tampil seperti saat ini ya. Jadi ada username sama password, kemudian ada captcha hasil hitungan. Ini agak mirip dengan halaman login di portal. Aksesnya juga sama, pakai akses portal. Ini saya sudah buat untuk user dummy-nya. Jadi tinggal dimasukkan username sama password portal masing-masing. Kemudian nanti tinggal dimasukkan hasil hitungan yang ada di atas ini. Kemudian langsung aja klik login. Nah, nanti diingatkan juga, peserta itu cuma bisa mengakses ujian 15 menit sebelum waktu yang ditentukan. Jadi kalau mencoba mengakses sebelum 15 menit dari waktu yang sudah ditentukan, nanti akan ada peringatan dan hitungan mundur sampai aplikasi bisa diakses. Dan apabila sudah lewat dari waktu terakhir, misalnya kita besok akan uji coba jam 10 sampai jam 11, insya Allah, berarti setelah jam 11 itu aplikasi nggak bisa diakses lagi secara otomatis. Nah, setelah login nanti tinggal pilih saja mata ujiannya. Mata ujian nanti tergantung ujiannya. Kalau sekarang kan dicoba ujian MKU saja, saya buat mata ujiannya. Berarti besok bisa jadi pendidikan agama, bahasa Indonesia, atau apa yang tampil di sini. Langsung dipilih saja. Kemudian akan tampil petunjuk pengerjaan soal kan, token mulai ujian. Token mulai ujian nanti akan diberikan di grup Telegram. Tuh, ini dia hari ini token ujiannya 54321. Kemudian klik saja mulai mengerjakan soal. Nah, tampilan soalnya akan seperti ini. Ini saya sudah menjawab salahnya ini ya. Nah, ini nanti nggak masalah lah, nanti kita jelaskan.
Nah, jadi tampilannya seperti ini. Di sudut kiri atas itu nomor, di sudut kanan atas itu waktu ujian, di bagian tengah ini soalnya, soal dan teks opsi. Di bagian bawahnya itu ada tombol menjawab. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada tombol untuk berpindah soal. Ada tombol next untuk berpindah ke soal berikutnya. Kalau diklik, dia akan pindah ke soal berikutnya. Jadi pindah soal nomor 2, nomor 3, 4, dan seterusnya. Dan tombol pref itu untuk pindah ke soal sebelumnya. Nah, jadi dia pindah soal seperti itu. Nah, di sebelah kanan itu ada tombol navigasi. Nah, tombol navigasi ini berwarna biru kalau belum dijawab. Kalau sudah dijawab, dia akan berwarna merah. Nah, untuk menjawab itu tinggal dipilih, klik saja pilihan jawaban yang menurut ada saudara-saudara benar itu benar. Misalnya untuk jawaban nomor 1, misalnya jawabannya benar C, maka diklik saja tombol C, dia akan ditandai berwarna merah jawaban yang dipilih. Kalau mau mengganti jawaban tuh tinggal diganti aja, klik saja lagi, misalnya saya C mau saya ganti jadi E, klik saja tombol E. Dia akan berubah menjadi warna merah. Dan di kolom navigasi juga nanti akan berubah dari biru menjadi warna merah juga. Jadi yang warna biru itu berarti soalnya belum dijawab. Kalau soal sudah berwarna merah, berarti dia sudah tersimpan di sistem dan tidak akan hilang walaupun nanti terputus atau gimana yang terjadi pada saat pelaksanaan ujiannya. Nah, tinggal seperti itu saja. Kemudian klik next untuk pindah soal berikutnya, jawab lagi. Dan seterusnya seperti itu. Hanya seperti itu saja penggunaannya. Nah, kalau sudah selesai menjawab semua soal, itu harus menunggu sampai waktu di atas ini habis. Setelah dia waktunya habis, nanti dia akan keluar secara otomatis dari halaman soal ini. Dan bisa tinggal keluar saja lagi dari aplikasi ujian. Untuk keluar dari aplikasi ujian, itu ada tombol power yang ada di sudut kanan bawah. Ya, jadi sudut kanan bawahnya ada tombol power. Tinggal diklik saja. Kalau waktu ujiannya sudah habis. Jadi kalau waktu ujiannya belum habis, tidak boleh mengklik tombol power ini, karena kalau waktu ujiannya nggak habis, dianggap tidak selesai ujian. Belum selesai ujian gitu. Karena waktunya dia tercatat di sistem. Jadi kalau waktu ujiannya sudah habis, sudah keluar dari aplikasi, baru bisa diklik tombol untuk keluar dari SEB. Tinggal diklik itu, kemudian pilih OK, dan dia akan keluar dari aplikasi SEB dan kembali ke Windows. Dia penggunaannya seperti itu saja. Oke, Pak Jaka, jadi ketika waktu sudah habis, nanti di kanan bawah itu tertulis apa kotaknya? Power atau save atau keluar dari SEB, keluar dari SEB. Keluar dari SEB. Quit from SEB ini. Iya. Oke, jadi waktu harus habis ya. Untuk aplikasi harus habis. Koneksi sendiri itu disarankan pakai, saya share screen pakai HP saya dulu ya, pakai aplikasi yang namanya SEB. Itu di Play Store. SEB, Speed Test namanya, Speed Test Okla. Pakai aplikasi Speed Test Okla ini, kita update ya. Kita diinstal aja sih. Update pula Speed Test. Ini untuk mengetes kekuatan sinyal ya? Jaringan? Ini mengetes koneksi internet. Oke. Koneksi internetnya sangat disarankan pakai aplikasi ini untuk ngetesnya. Asalnya kalau mahasiswa bisa lah pakai ini, bisa TikTok pasti bisa ini lah, nggak mungkin nggak bisa ini. Jauh lebih mudah daripada pakai TikTok ini. Cuma tinggal diinstal, jalankan, tinggal klik tombol 1 aja, selesai dia. Jadi dites dulu internetnya. Jadi kalau koneksinya jelek ya jangan dipakai pas ujian. Sebenarnya aku jauh kalau mau pas uji coba terserah lah. Mau gimana, coba putus nggak terlalu masalah. Tapi pas ujiannya sebenarnya nanti putus-putus ya. Kita kan nggak ada tambahan waktu ujian gitu kan ya. Walaupun waktu di atas masih ada sisa, tapi kalau udah waktunya berakhir, istilahnya udah waktu tutup, misalnya kita batasi, kasihlah ekstra jeda mungkin 10 menit atau 15 menit dari waktu ujian yang sebenarnya mungkin ya. Kita kan misal ujian jam 9 sampai jam 10.30, berarti kan sudah 1,5 jam, berarti kita kasihlah sampai misalnya 10.45 atau berapa gitu kan. Kita kasih toleransi. Tapi kalau udah lewat 10.45, otomatis aplikasinya tertutup juga. Jadi kalau sudah di luar dari batas waktu ujian, dia aplikasinya otomatis tertutup sendiri juga. Nah, jadi kalau dia sering putus-putus sambung koneksinya, ya
Takutnya ujiannya nanti nggak selesai karena yaitu terputus dari aplikasi karena tambahan waktu ujian nggak ada. Kita ada toleransi tapi istilahnya nggak bisa lewat dari batas toleransi itu. Jadi nanti aplikasi ini gampang, makanya cuma tinggal dibuka aja. Buka, lalu dia tinggal dia nanti akan minta beberapa akses, akses lokasi sama akses apa satu lagi saya lupa, ada 2 akses yang diminta, tinggal dikasih aja. Nanti cara makanya tinggal klik tombol aja, satu tombol itu aja klik, udah selesai deh. Dia langsung ngecek sendiri, jadi nggak susah makainya. Cuman memang kita ada beberapa yang harus kita jelaskan istilahnya seperti apa kategori internet yang boleh dipakai untuk ujian. Di luar itu sebaiknya jangan dipakai. Yang pertama itu download. Download itu tuh disarankan tidak kurang dari 1 Mbps. Ini kan hasil downloadnya terlihat di situ. Kalau punya saya itu 11, jadi sangat mencukupi 11 Mbps. Tapi kalau dia di bawah 1 Mbps sebaiknya jangan dipakai. Kalau upload itu nggak masalah, berapapun. Kalau uploadnya nggak masalah, kita nggak terlalu butuh untuk upload. Kalau ping itu nggak boleh lebih dari 100 ms. Pingnya ya, di saya itu kan 21.16, itu berarti rata-ratanya 21, naik turun 16 gitu. Berarti pingnya tidak boleh lebih dari 100 ms, karena kalau pingnya gede, itu nanti akan ada semacam delay. Jadi dia ngeklik tombol jawaban, ada delay, baru jawabannya kesimpan. Misalnya baru tombolnya berwarna merah, tuh ada delay-nya, kalau pingnya besar. Nah, kemarin tuh ada masih pas PPG kemarin dia nanya-nanya, Pak, kenapa saya ngeklik simpan baru sekitar 1-2 detik kemudian baru warna tombolnya itu berubah, istilahnya jawabannya tersimpan, yang bilang karena pingnya besar itu, Bu. Padahal saya sudah suruh mereka melakukan speed test ini, tapi mungkin dilakukan nggak tahu juga saya. Kalau jitter itu disarankan tidak lebih dari 50 ms. Kalau jitternya makin besar, istilahnya jaringannya makin nggak stabil. Jitter itu dia menunjukkan kestabilan jaringan. Nah, kemudian diklik detail result, itu bisa juga. Ada satu lagi dia yang hasilnya harus dilihat itu, nah di sini, paket loss yang paling penting juga. Paket loss itu tidak boleh lebih dari 5%. Kalau paket loss-nya itu menunjukkan frekuensi koneksi itu terputus, paket itu terputus istilahnya. Makin besar paket loss, kemungkinan putusnya pada saat ujian juga makin besar. Jadi diminta paket loss-nya nggak lebih dari 5%. Nah, seperti itu kategori yang dianggap bagus gitu.